Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Robiko dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori ekologi, khususnya attachment theory atau teori kelekatan. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, kita pelajari biografi mengenai tokoh dari attachment theory, yaitu Edward John M. Bowlby. Beliau lahir pada tanggal 27 Februari 1907 dan wafat pada tanggal 2 September 1990. Bowlby kuliah di Trinity College, Cambridge, di mana ia belajar psikologi dan mengajar anak-anak nakal di sana. Dia kemudian belajar kedokteran di Universitas College Hospital dan menjadi psikiatri di Rumah Sakit Maudsley. Kita masuk ke dalam materinya, teman-teman. Apa maksud dari attachment theory? Attachment adalah kelekatan, teman-teman. Apa maksud dari kelekatan? Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya. Biasanya attachment ini atau kelekatan ini adalah kelekatan antara anak dengan orang tuanya atau pengasuhnya. Apa dampak yang timbul dari kelekatan antara anak dan orang tuanya? Si anak akan merasakan perasaan aman dari kedua orang tuanya, teman-teman. Dasar teorinya yang pertama ada Bowlby mengasumsikan jika seorang anak dibesarkan dengan kepercayaan bahwa pengasuh mereka selalu ada, maka si anak tidak akan merasa ketakutan, teman-teman. Atau dalam artian si anak akan selalu merasa aman, nyaman. Karena apa? Karena ada pengasuh mereka, teman-teman. Ada orang tua mereka yang selalu menjaga mereka dari kecil. Dibandingkan dengan si anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua, tanpa pengasuh. Yang kedua, prinsip dari attachment adalah kebutuhan akan perasaan aman. Jadi sebelumnya kan saya mengatakan bahwa interaksi atau kelekatan antara anak dan orang tua akan menimbulkan perasaan aman terhadap si anak, teman-teman. Ada 4 poin utama dalam attachment theory, teman-teman. Yang pertama, proximity maintain. Apa artinya, teman-teman? Proximity maintain artinya yaitu keinginan seseorang atau keinginan anak untuk selalu berada di dekat orang yang diandalkan. Maksudnya ini adalah anak-anak yang ingin orang tuanya atau pengasuhnya selalu berada di dekatnya, teman-teman. Contohnya adalah ketika seorang bayi yang tidak mau lepas dari gendongan ibunya, teman-teman. Si bayi ini akan merasakan kenyamanan, merasakan aman ketika berada dalam gendongan ibunya. Dan ketika ibunya melepaskan bayi dari gendongan, maka dengan spontan bayi tersebut akan menangis atau memanggil-manggil ibunya gitu.
Yang kedua adalah safe haven atau tempat aman. Apa artinya? Sosok yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan di saat seseorang merasa ketakutan. Seseorang di sini adalah anak-anak ya teman-teman. Anak-anak akan merasakan keamanan dan kenyamanan ketika mereka bersama dengan ibunya atau pengasuhnya. Mereka tidak akan merasa ketakutan atau cemas karena mereka yakin bahwa ibunya atau pengasuhnya akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Contohnya, ketika anak jatuh, pasti akan memanggil ibunya. Mengapa demikian? Karena setelah anak merasakan jatuh, mereka akan merasakan sakit. Jadi dengan spontan mereka akan memanggil ibunya. Untuk apa? Ya untuk mengobati luka dari anak tersebut. Ketika ibunya mengobati, maka si anak akan merasakan aman, akan merasakan kenyamanan. Si ibunya juga pasti akan menenangkan anak tersebut. Yang ketiga ada secure base, yakni sosok yang bisa memberikan dasar teman-teman, dasar rasa aman ketika anak ingin mengeksplor lingkungannya. Mungkin hampir sama dengan yang tadi yang teman-teman poin nomor 2 yaitu safe haven. Namun secure base di sini adalah dasar rasa aman teman-teman. Contohnya, ketika anak ingin bermain di taman, maka ia akan melihat ibunya terlebih dahulu. Apa maksudnya? Jadi, ketika anak ingin bermain di taman yang jadi intinya anak itu akan melihat kepada ibunya terlebih dahulu ketika mau main, ketika ingin mengeksplor lingkungannya. Nah, apa yang ingin didapat dari anak tersebut ketika melihat ibunya? Si anak ingin ibunya mengangguk, ingin ibunya memperbolehkan gitulah teman-teman. Sehingga anak bisa mempercayai atau si ibunya memberikan rasa aman kepada anak-anaknya untuk bermain gitu teman-teman. Yang keempat adalah separation distress, yaitu kecemasan yang terjadi ketika sosok yang dekat dengan anak-anak tiba-tiba menghilang. Contohnya, pada beberapa kasus, ketika anak masuk sekolah awal-awal, mereka akan menangis. Mengapa menangis? Ya karena mereka ditinggal oleh ibunya atau ditinggal oleh pengasuhnya. Mengapa menangis teman-teman? Ya karena mereka biasanya diberi rasa aman, diberi di dekat ibunya terus, tetapi ini ibunya tiba-tiba menghilang. Jadi mereka cemas teman-teman, mereka takut karena tidak ada yang memberikan atau memberikan kepercayaan kepada anak tersebut. Ada beberapa fase dalam perkembangan kelekatan teman-teman. Yang pertama adalah pre-attachment. Sebelum attachment kelekatan, sebelum lekat ya teman-teman. Pada fase ini, anak biasanya menggunakan tangisan, menghisap,
menggenggam, tersenyum dan berloteh untuk menarik perhatian orang dewasa, teman-teman. Mengapa? Ya karena pada fase ini si anak sedang mencari sosok yang bisa memberikan rasa aman, teman-teman. Jadi mereka menarik perhatian dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, tangisan, menghisap tangan, memegang tangan orang yang ingin ditarik perhatiannya, tersenyum. Begitu, teman-teman. Yang kedua ada attachment is making, yaitu fase ketika kelekatan dalam proses membuatlah, teman-teman, gitu intinya. Jadi fase ini anak mulai dapat membedakan atau mengingat orang yang memberi perhatian, teman-teman. Fase ini anak sudah bisa membedakan mana yang memberi perhatian, mana yang cuek. Mereka sudah bisa mengenali gitu loh, teman-teman. Yang ketiga ada clear cut attachment. Dalam hal ini kelekatannya sudah bersifat spesifik, teman-teman. Fase ini anak mulai menunjukkan kelekatannya pada figur tertentu yang ditunjukkan dengan menangis apabila ibunya pergi. Jadi misal nih, teman-teman, si anak sudah bisa menunjukkan kelekatannya dengan cara apa? Dengan cara menangis apabila ibunya pergi. Mereka sudah bisa mempercayai ibunya bahwa ibunya bisa memberikan rasa aman, teman-teman. Yang keempat ada formation of reciprocal relationship atau partnership, yaitu kemampuan berbahasa membuat anak dapat bernegosiasi dengan objek lekatnya. Kematangan ini membuat anak dapat bersosial dengan baik. Apa maksudnya, teman-teman? Maksudnya adalah ketika anak sudah bisa berbicara, memiliki kemampuan berbahasa, mereka akan cenderung cenderung bersosial dengan orang yang ingin atau orang yang menjadi objek lekatnya, teman-teman, seperti ibunya, ayahnya, atau mungkin pengasuhnya. Gitu, teman-teman. Mereka biasanya akan cenderung bercerita mengenai apa yang terjadi, bagaimana dia bermain. Begitulah, teman-teman. Jadi itulah sedikit materi yang saya jelaskan tentang attachment theory atau teori attachment oleh Bowlby. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan yang sedikit tadi dapat sedikit memberi pemahaman kepada teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.